Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Widya Rosada dari kelompok 5. Dan saya Ibnu Hakam Komari dari kelompok 5. Dan saya Sri Desi Januardi dari kelompok 5. Kami ingin membahas tentang unsur-unsur belajar dan pembelajaran. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Ibnu Hakam Komari. Pengertian belajar dan pembelajaran. Belajar merupakan proses memperdalam ilmu pengetahuan di mana kita dapat mengetahui apa yang tidak diketahui. Pembelajaran merupakan kegiatan belajar dan mengajar di mana di dalamnya terdapat koneksi antara yang sangat erat. Lalu saya Maulia Widya Rosada akan membahas tentang unsur-unsur belajar dan pembelajaran. Unsur belajar memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan dari kegiatan interaksi antara stimulus dan respon yang akan menimbulkan perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku. Sedangkan unsur pembelajaran itu merupakan suatu proses pemberian materi dari pengajar kepada muridnya. Lalu muridnya akan dijadikan orang atau makhluk hidup belajar. Lalu selanjutnya, unsur-unsur belajar menurut para ahli. Nah, ahli di sini adalah Suwardi. Pertama, tujuan dasar dari aktivitas belajar. Nah, tujuan dasar dari aktivitas belajar ialah untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, perilaku belajar mempunyai tujuan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Terus yang kedua, pola respon dan kemampuan. Pola respon dan kemampuan itu dimiliki setiap individu. Setiap individu memiliki pola respon yang dapat digunakan saat menghadapi situasi belajar. Dia juga mempunyai cara meresponnya tersendiri. Lalu penafsiran terhadap situasi. Dalam menghadapi situasi, individu harus menentukan tindakan, mana yang akan diambil, dan mana yang harus dihindari, dan mana yang paling aman. Terus reaksi atau respon. Nah, reaksi atau respon setelah pilihan dinyatakan, maka yang dapat dilakukan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya itu adalah melakukan reaksi atau melakukan sesuatu. Gitu. Lalu selanjutnya, unsur-unsur pembelajaran. Di sini ada unsur dinamis pada diri guru. Unsur dinamis itu memiliki guru itu harus memiliki motivasi untuk membelajarkan siswa. Motivasi itu timbul dari kesadaran yang tinggi untuk mendidik peserta didik menjadi yang lebih baik. Terus, seorang guru harus mampu menguasai bahan yang akan diajarkan. Terus bisa mampu melaksanakan pelajaran dan mampu melaksanakan kemampuan pribadi dengan siswa, mampu melaksanakan evaluasi pengajaran, dan yang terakhir melaksanakan perbaikan pengajaran. Terus slide selanjutnya akan dibahas oleh Sri Desi Januardi. Baik, terima kasih Maulia. Di sini saya akan membahas mengenai unsur pengembangan dinamis siswa dalam proses belajar. Nah, upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan unsur dinamis siswa dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur dinamisnya, seperti unsur motivasi belajar. Nah, belajar tentu perlu motivasi. Tanpa motivasi yang kuat, siswa tidak akan mampu belajar. Seperti memberikan tantangan pada siswa agar siswa memiliki motivasi untuk belajar, seperti memecahkan permasalahan yang harus dilakukan
dengan percobaan yang menarik atau membuat sesuatu atau sebagainya sehingga dapat memotivasinya. Lalu untuk siswa yang kurang atau lamban kita bisa memberikan dorongan agar lebih aktif lagi. Nah, lalu ada unsur materi atau bahan belajar. Unsur materi atau bahan belajar dapat diusahakan pengembangannya dengan cara adanya upaya pemilihan materi pembelajaran. Dan di sini juga siswa ikut serta dalam mempertanggungjawabkan pemilihan materi bahan pembelajaran. Lalu siswa diusahakan mampu memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekitarnya, seperti memanfaatkan perpustakaan, di mana di sana terdapat sumber-sumber pembelajaran yang banyak, buku-buku, seperti itu. Lalu unsur suasana belajar. Tentu dalam belajar kita memerlukan suasana yang kondusif. Gimana cara mengembangkannya itu dengan diusahakan adanya suasana pembelajaran yang akrab, gembira, bahagia. Untuk apa? Supaya siswa nyaman dalam belajar. Siswa juga bisa diberikan pembelajaran secara bervariasi atau kelasnya diatur secara fleksibel dengan kebutuhan belajar. Juga kelas sebaiknya tidak memiliki siswa yang terlalu banyak. Untuk apa? Supaya suasana tetap kondusif. Ya, pada umumnya biasanya kelas-kelas di sekolah-sekolah pada umumnya hanya terdapat 30 siswa. Itu sudah menurut saya itu sudah siswa maksimal. Karena 30 orang saja sudah lumayan sulit untuk kondusif. Lalu ada unsur media belajar. Di mana unsur media belajar dapat dikembangkan atau diusahakan dengan jalan meningkatkan penggunaan media. Seperti kita belajar menggunakan laptop atau handphone, seperti itu, di mana siswa itu diikut sertakan aktif di dalam penggunaan media tersebut. Sekolah juga perlu menyediakan media itu karena tidak semua siswa pasti memiliki media. Misalkan media yang kita maksud adalah komputer dalam pembelajaran. Tentu tidak semua siswa mungkin memiliki komputer atau laptop atau smartphone. Jadi sekolah itu yang menyediakan untuk media belajar. Juga bisa media belajar yang kita gunakan seperti laporan. Nah, siswa juga bisa aktif dalam membuat laporan. Tentu itu balik lagi ke gurunya yang memberikan pemilihan bahan belajar tadi. Lalu siswa juga bisa dilatih untuk membuat media belajarnya sendiri. Seperti itu. Untuk apa? Supaya karena dari mereka sendiri yang belajar, mereka pasti tentu tahu media apa yang mudah digunakan untuk pembelajaran. Seperti itu. Lalu unsur terakhir, unsur kondisi siswa yang belajar. Dapat dikembangkan dengan pembelajaran secara ideal atau individual, lalu dengan cara sistematikal yang sekarang berlaku di sekolah-sekolah sekarang. Nah, jadi itu unsur-unsur yang dapat dilakukan untuk pengembangan dinamis siswa dalam proses belajar. Baik, itu saja yang saya jelaskan. Kembali lagi ke Maulia. Nah, dari penjelasan Sri Desi Januarti tadi, itu adalah slide terakhir dari presentasi kami pada hari ini. Ya, salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.